Baik, untuk di soalnya di sini sudah ada seorang tukang kayu memikul balok kayu yang bermasa 30 kg. Massa tubuh tukang adalah 65 kg. Berapa gaya pada kaki tukang oleh lantai? Kemudian berapa gaya normal pada balok oleh pundak tukang? Nah, jadi rumusnya seperti ini ya, Pak Endu. Jadi rumusnya N ditambah W sama dengan 0. Jadi N sama dengan min W. Jadi M sama dengan min massa dikali gravitasi. Jadi N-nya sama dengan min M ditambah dikali dengan min G. Di sini diketahui massanya adalah 30 kg. Masukkan N sama dengan min 30 min 10. Maaf, ini maksudnya 30x. 30 dikali dengan min 10. Ini J. Jadi N-nya sama dengan 300 pada topi dalam satuan Newton. Kemudian sebentar Mas Nelson, sebentar. Jadi mungkin nanti di situ Mas bisa tambahkan mengapa N itu plus dan mengapa W itu nanti jadinya negatif atau enggak G-nya itu kenapa negatif, nanti bisa dijelaskan secara vektor. Kemudian itu di sini ada penulisan min 30x atau min 30 dikali min 10J ini sebenarnya bukan tanpa sebab, karena penggunaan ini itu perkalian cross karena dia masih mencantumkan ada vektor J di situ. Jadi perkalian cross itu biasanya digunakan untuk perkalian yang berupa perkalian vektor, sedangkan perkalian dot digunakan untuk yang perkalian skalar. Jadi itu bisa ditambahkan aja, tapi secara keseluruhan nggak ada kendala ya di situ ya, aman insya Allah. Iya, Pak. Oke, silahkan dilanjut. Baik, lanjut. Di sini karena percepatan arah vertikal 0, maka F totalnya jadinya 0. Ketika F total 0, jadi rumusnya menjadi, ketika ini berarti sama dengan 0. Jadi N1-nya, N1 sama dengan min W tukang dikurang W balok. Kurang dengan W balok. Jadi seperti ini, kemudian dimasukkan angkanya, W tukangnya massa kali gravitasi juga sama massa dari tukangnya 65 kilo, masukkan, kemudian pakai gravitasi 10, kemudian dikurang dengan yang sudah diketahui tadi, min 30x dikali dengan min 10 dalam vektor J. Jadi kemudian didapat N-nya sama dengan 950 dalam vektor J. Ya paling penambahan dari saya kayak gitu aja ya. Jadi mengapa itu nanti menjadi positif dan itu jadi negatif, kenapa? Jadi kan itu karena memang gaya itu komponen vektor, jadi perlu diuraikan kayak gitu aja. Jadi kenapa dia plus, kenapa dia minus, karena arahnya. Oke, silakan lanjut. Baiklah. Kemudian untuk yang nomor 2, benda 5 kilogram mula-mula dalam kondisi tidak bergerak. Jika sudut yang terbentuk antara gaya F sama dengan 25 Newton dengan garis mendatar adalah 37 derajat, koefisien gesek kinetis permukaan lantai adalah 0,1.
dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Yang pertama, tentukan gaya normal. Yang kedua, gaya gesek. Yang ketiga, percepatan gerak benda. Jadi, jika bertemu soal seperti ini, langkah pertama adalah menganalisis gaya-gaya yang bekerja. Di sini terdapat gaya berat. Gaya berat disimbolkan dengan W. Kemudian yang bertolak belakang dengan gaya berat disebut dengan gaya normal. Gaya N. Kemudian di sini terdapat yang namanya gaya gesek. Oke, langsung masuk ke yang dicari, gaya normal. Di sini karena bendanya tidak bergerak, diam, maka sigma F-nya sama dengan 0. Kemudian dimasukkan gaya-gaya yang bekerjanya, yaitu Fy, F terhadap sumbu Y, ditambah dengan gaya normal, dikurang dengan gaya berat sama dengan 0. Jadi, kita bisa mencari gaya normalnya dengan memindahkan ruas. Jadi N sama dengan W dikurang dengan Fy. W-nya massa kali gravitasi dikurang dengan F sin theta. Kenapa pakai sin? Karena terhadap sumbu Y. Jika terhadap sumbu X, maka dia cos. Kemudian tinggal dimasukkan saja berdasarkan hal yang sudah diketahui. Massanya 5 kg, kemudian menggunakan gravitasi 10 meter per sekon, dikurang dengan F-nya 25, kemudian sin theta. Sin theta-nya adalah sin 37 derajat didapatkan 3/5. Jadi secara matematis jika dihitung akan mendapatkan nilai 35 Newton. Baik, untuk yang kedua yang ditanya adalah gaya gesek. Untuk gaya normal dulu saya koreksi sedikit. Jadi sigma Fy, kenapa dia sigma Fy sama dengan 0? Karena dia tidak bergerak ke arah sumbu Y ya. Jadi aku cuma nambahin aja. Jadi dia kita tambahkan untuk perjelas mengapa sigma Fy sama dengan 0. Karena benda tersebut bergeraknya pada sumbu X atau kemungkinan besar dia ke kanan jika gaya geraknya itu lebih besar daripada gaya geseknya. Di situ kan kita yang ditanyakan koefisien gaya gesek kinetik. Jadi bisa nanti ditambahkan sigma Fy tidak ada nilainya atau sama dengan 0 karena nilai Maaf Pak, suaranya tidak terdengar. suara saya udah masuk belum Mas? Sudah Pak. Oke. Jadi kayak gitu tadi. Jadi kita cuma menambahkan aja mengapa dia sigma Fy-nya sama dengan 0 karena tidak ada gerak ke arah Y. Jadi ketika dia ditarik dengan gaya F pada kemiringan theta itu dia dianggap hanya bergerak pada sumbu X, tidak sampai memberikan gerak pada sumbu Y. Makanya tidak ada percepatan ke arah sumbu Y sehingga MA-nya sama dengan 0. Kayak gitu aja. Udah lanjut yuk ke gaya gesek. Baik, untuk gaya gesek ini dapat dicari dengan mengalihkan koefisien gaya gesek dikali dengan gaya normalnya. Di sini kenapa gaya geseknya min?
karena gaya geseknya berlawanan ya dengan gaya yang bekerjanya. Jadi dia min, kemudian dikalikan dengan gaya normalnya. Nah, gaya gesek ini kemudian tinggal dimasukkan ke dalam hal yang sudah diketahui tadi. Di sini didapatkan bahwa gaya geseknya adalah 0,1. Kemudian dimasukkan 0,1 dikalikan dengan gaya normal yang sudah kita cari tadi, maka didapatkan hasil min 3,5 Newton. Kemudian untuk percepatan gerak benda dapat dicari dengan menggunakan hukum Newton 2, yang mana sigma F sama dengan perkalian dari massa dan percepatannya. Di sini kalau tadi pada gaya normal kita mencari dengan menggunakan sumbu Y. Nah, jika di percepatan ini kita menggunakan sumbu X. Jadi nanti Fx-nya ditambah dengan gaya geseknya ya. Gaya geseknya sama dengan, karena ada MA di sini maka dimasukkan aja ke bawahnya MA. Kemudian Fx-nya adalah F cos theta ya. Maaf. F cos theta. Kenapa cos theta? Tadi sudah disampaikan bahwa jika dia berorientasi pada sumbu X, maka dia cos theta dikurang dengan ditambah gaya geseknya min 3,5 sama dengan 5A. Jadi nanti A-nya sama dengan F cos dari 37 derajat ditambah min 3,5 dibagi dengan 5. Di mana gayanya tadi sudah diketahui ada 25 Newton. Jadi tinggal diganti gayanya dengan 25 Newton. Dan secara matematis nanti bisa didapatkan A-nya sama dengan 3,3 meter per sekon kuadrat. Udah, Mas. Udah, Pak. Oke, jadi kalau dari saya itu cukup, cuman sebisa mungkin meminimalisir ada persamaan yang di skip ya. Jadi pada persamaan A itu ada 25 cos 37 min 3,5/5 itu nanti kamu jangan tiba-tiba 3,3, tetapi usahakan untuk diuraikan dulu. 25 dikali cos 37 itu berapa, cos 37 nya nilainya berapa, kemudian kamu buka kurung dan juga dulu plus kali min 3,5 itu berapa, baru per 5, sehingga persamaan itu nggak lompat. Jadi lebih enak untuk menjelaskan jika sistematis kayak gitu. Baiklah. Paling jadi sebisa mungkin lebih dirunut aja, jangan di skip. Oke. Nomor 3 di skip dulu ya, berarti nomor 4 nih Mas Calvin ya. Pak, izin stop share ya, Pak. Siap, silakan. Saya mohon ini Pak. Saya mau on cam karena saya presentasinya pakai HP. Share layar. Saya yang share screen. Enggak Pak, maksudnya saya share pakai layar. Oh, boleh. Boleh, silakan Mas.
Oke, sebentar. Oke. Layarnya sudah terlihat, Pak. Sudah. Ya. Jadi kita mulai ke soal nomor 4 bahwa balok B katanya dia memiliki berat, berarti gaya berat ya satuannya Newton, itu 796 711 Newton. Itu terhubung dengan balok A seperti pada gambar. Kemudian kita diminta menentukan berat maksimum balok A agar tetap diam, di mana koefisien statis ini berarti eh, Niko, Gimana? ya. Koefisien statis itu adalah Niko atau koefisien gesek meja itu 0,25 dan tali yang terhubung dengan tiang membentuk sudut 30 derajat. Ini adalah theta. Mas, koefisien statis itu bukan mu K, Mas, tapi mu S dulu. Oh ya, satunya lagi. Ya, oke. Bentar. Oke, yang S, yang statis ya. Jadi kita diminta untuk mencari tahu agar balok A tetap diam, di mana kita diminta mencari berat maksimum balok A agar tetap diam. Jadi kita akan coba bahwa yang diketahui dulu WB ini yang saya bilang tadi, sampaikan tadi, ini adalah gaya berat. Gaya berat. Kemudian US-nya tadi 0,25, tidak ada satuannya, kemudian tetanya adalah 30 derajat. Yang ditanya massa A. Kita akan tinjau dari benda B, bahwa benda B, kalau kita tinjau, kita analisis, bahwa dia ada normal yang dia adalah tegak lurus dengan bidang benda, kurang bawah. Tegak lurus, tegak lurus pada bidang. Jadi harusnya dia tepat di bawah, tepat di ininya ya. Kurang bisa. Jadi kalau di gambar ini dia dibuat bawah, harusnya dia tepat tegak lurus dengan bidang. Itu adalah normal. Kemudian gaya geseknya ke kiri karena bendanya akan ditarik ke sebelah kanan. Gaya gesek adalah gaya yang mengganggu ya, atau gaya geseknya ke sebelah kiri karena dia akan menghambat balok B. Kemudian ke bawah biasa adalah W, kemudian ke sebelah kanan adalah gaya tariknya itu adalah tegangan kali atau T. Sehingga kalau kita tinjau dari benda B, yang disumbu Y adalah N dan B, ya. N dan W maksud saya, bahwa kita buat yang di atas adalah positif, yang ke bawah adalah yang negatif, sehingga N dikurang B sama dengan 0 dan N-nya sama dengan B. Itu tadi kita ketahui bahwa gaya beratnya adalah 711 Newton. Terus lanjutannya kita harus geser. Lanjutannya kita tinjau lagi yang disumbu X. Tadi yang disumbu X adalah tegangan kali yang ke arah kanan dan juga gaya gesek yang ke arah kiri, yang ini. Sehingga TB min Fs sama dengan 0. Sehingga TB-nya adalah Fs itu sendiri kan adalah mu S dikali dengan normalnya ya. Sehingga kita dapat bahwa TB sama dengan Fs. Di TB sama dengan Fs ya. Dan Fs-nya sendiri adalah mu S
dikali normal. Mu S-nya tadi 0,25, normalnya tadi adalah 711. 0,25 kali 711 itu sama dengan 7,75 Newton. Sekarang kita tinjau di knot. Knot ini bukan yang sebelumnya ya, yang kita bilang satuan kapal. Ini kita berkaitan dengan tali penghubung talinya. Jadi kembali ke gambar. Atau bisa disebut sebagai simbol tali aja ya. Iya, simbol tali ya. Ini kita coba lihat di gambar bahwa di gambar dia membentuk sudut theta. Sudah ada ya tadi di keluar. Ya, ini kita tinjau bahwa dia membentuk sudut theta. Theta-nya tadi sudah diketahui bahwa kita pakai aturan cos theta. Cos adalah samping dibagi dengan miringnya. Jadi cos theta dari sini kita dapat cos theta-nya adalah Tx sebenarnya. Tx per miringnya adalah T1. Jadi kalau kita kali silang bahwa Tx sama dengan T1 dikali dengan cos theta. Tx sama dengan T1 dikali cos theta. Nah ini nanti sehingga yang disebut X ini. Kenapa nanti ada T1 cos theta ini datangnya dari sini. Dia adalah Tx. Sedangkan yang disebut Y sama kita pakai aturan sin. Kita pakai aturan sin. Sin adalah demi depan bagi miring. Depannya adalah TY. Yang ini adalah TY. Ya. Atau sama dengan ukuran TY dibagi dengan T1. Ya T1. Jadi kalau kita jawab bahwa TY kali silang bahwa TY sama dengan T1 kali dengan sin theta. Nah, ini nanti kenapa di sini pakai T1 sin theta disebut Y. Oke. Jadi kita selesaikan bahwa tadi di sigma fx sama dengan 0. Kenapa 0? Karena ke sebelah kiri ada, di sebelah kanan juga ada ya. Ini kenapa 0 dan kenapa kadang MA itu karena di salah satu ini, kalau ini kan ini ada, kemudian di sini juga ada, di sini juga ada, di sini juga ada. Jadi kenapa terkadang MA? Kalau salah satu tidak ada maka dia pakai MA. Sehingga yang sigma fx sama dengan 0, yang di fx itu adalah T1 cos theta dikurang dengan TB-nya tadi, tegangan tali yang di arah B. Oh iya. Sehingga kita dapat bahwa T1 sama dengan, atau kita buat T1 cos theta lalu T1 cos theta itu sama dengan TB. Maka T1 sama dengan TB dibagi dengan cos theta. TB-nya tadi adalah 177,75 Newton. Yang ini dibagi dengan cos 30. Cos 30 itu cos
30, saya jadi lupa cos 30. Cos 30 kalau 0, maaf, 0, 30, 45, dan seterusnya. Ini 0, setengah akar 3, 60-nya setengah. Nah, setengah akar 3, lupa lagi saya Pak ini, cos 30. Berarti kalau 91, sin 31, sin 60 itu Setengah akar 3. setengah akar 3 ya. Sin 60. Sin 60 setengah akar 3. Berarti Ya, kan mulainya dari 0 kan. Iya. Itu Ini setengah masih. akar 2, kamu belum tuh 45 itu setengah akar 2 itu. Oh iya, lupa. Jadi kalau Kan dibalik jadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Jadi kan ada setengah dikali 0, setengah dikali akar 1 gitu. Dan ini seterusnya. nanti cos 30 setengah akar 3 ya Pak ya. Ya. Jadi hasilnya nanti adalah 248 Newton. Kemudian Mungkin ini yang di sigma fx-nya dulu. Sigma fx kenapa sama dengan 0? Karena di dalam Di dalam soal itu diberikan suatu catatan di mana pertanyaannya adalah tentukan berat maksimum balok agar keadaannya tetap diam. Dia memang udah di set dari awal keadaannya diam, jadi A-nya nggak ada, kayak gitu. Gitu ya. Jadi kenapa M kali A-nya harus sama dengan 0 atau enggak semua sigma fx-nya sama dengan 0? Karena di soal sudah di set bahwa tidak ada gerak yang terjadi di situ. Maka akan sama dengan 0, kayak gitu. baik Pak. Terus tambahan buat teman-teman di sini, kalau memang kamu menjelaskannya menggunakan setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3 dan seterusnya, berarti kita harus menyiapkan alternatif jika ternyata mahasiswa itu mengerjakannya tidak dalam bentuk desimal. Jadi gimana kalau misalkan itu TB itu 177,75 Newton dibagi setengah akar 3, itu hasilnya seperti apa, kamu juga harus mempersiapkan kayak gitu. Tapi nanti mereka boleh pakai kalkulator kan ya Pak ya? Boleh, maksudnya kan tetap ada kemungkinan bahwa ada yang mengerjakan menggunakan bentuk setengah akar 3 kayak gitu. Ya, baik Pak. Silakan dilanjut Mas. Ya, kita lanjut yang di sigma FY sama dengan 0. Yang FY berarti yang disumbu Y ya. Itu adalah yang di atas T1 sin theta, kemudian yang ke bawah adalah TA. Sehingga sama dengan 0. Jadi kita dapat bahwa T1 sin theta TA. Jadi positif karena pindah ruas. Jadi TA-nya itu adalah T1 sama dengan sin theta. Kita masukkan T1-nya kita dapat tadi 205,248 dikali dengan sin 30. Sin 30 tadi setengah. Jadi setengahnya adalah 102 dikali 102,624 Newton. Begitu untuk dapat TA-nya. Sekarang kita tinjau di benda A. Kembali ke gambar. Benda A kita ketahui bahwa bawahnya adalah B ya. Dan ke atas adalah T dan juga ada normal. Sehingga ini di sigma FY sama dengan 0, TA dikurang WA sama dengan 0, sehingga WA-nya sama dengan TA. Jadi dari sini TA dikurang WA sama dengan 0, maka TA-nya sama dengan WA.
Jadi WA-nya, TA-nya kan sudah diketahui tadi dari yang ini. Maka kita dapat bahwa WA-nya juga segini. Oke, itu untuk soal nomor 4, Pak. Apakah ada masih catatannya, Pak? Halo, Pak. Oke, lanjut, boleh. Sudah. Baik. Lanjut. Ups. Lanjut ke soal nomor 5. Ada 3 buah balok yang terhubung seperti pada gambar mengalami percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Dengan balok satu yang ini ya. Balok satu yang ini ya. Memiliki balok satu massa sama dengan M besar, balok 2 2M, kemudian balok 3 juga 2M. Kita diminta mencari koefisien kinetik. Nah, ini yang Miuka tadi ya. Koefisien kinetik. Miuka antar balok 2 dengan meja. Jadi kita diminta mencari koefisien gesek antara balok 2 dan juga meja. Oke, kita akan tinjau balok 1 dahulu. Ini tinjau balok 1. Harusnya tinjau balok 1. Bahwa di sigma FY ini harusnya ada W ke bawah ya. Kemudian ke atas adalah tegangan tali. Atau ya, T1 atau T12 artinya bahwa tegangan tali antara benda 1 dan benda 2 ya. Jadi yang di sigma di sudut di sumbu Y bahwa T12 dikurang W sama dengan M kali A. Ini. Yang ini. Bahwa sehingga dapat bahwa T12 sama dengan W itu sendiri adalah M kali G ya. W sama dengan M dikali dengan G. M-nya adalah massa 1, benda 1 tadi. Sehingga dapat bahwa T12 sama dengan M1A ditambah M1G. Kita dapat keluarkan M1-nya, sehingga T12 sama dengan M1A ditambah dengan G. Coba, ini belum saya hitung tadi Pak, apakah benar tuh? Jadi M1-nya M1-nya 1 ya, 1 M tadi. M1-nya 1. T12 ini M. Ini M atau 1. Kita bikin hanya 0,5 ditambah dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini dia bikin 0,5 meter tambah 10 meter. Terusnya kan percepatan. Sehingga dapat bahwa 1 ini satuannya kilo ya. 1 itu adalah 10,5 meter per sekon kuadrat, sehingga kilogram meter per sekon kuadrat itu kan sama dengan Newton. Ini kurang bagus. Kita baca 1 dikali 10,5 sama dengan 10,5 Newton. Itu untuk T12, tegangan tali antara benda 1 dan juga benda 2. Sekarang kita tinjau di benda 2. Tinjau di benda 2. Benda 2 memiliki
normal ke atas. Kemudian ada W-nya ke bawah. W-nya harusnya ngambil dari tengah benda. W, dan ada N di atas. Kemudian ada ada tegangan tali yang ke sebelah kanan antara 2 dan 3, antara benda 2 dan juga benda 3. Yang ini. Ya, yang ini adalah T23. Kemudian juga ada tegangan tali ke sebelah kiri, itu T12. Kemudian ada gaya gesek ya. Ada gaya gesek karena bendanya ada percepatannya ke arah kanan ya, berarti gaya geseknya ke sebelah kiri. Adalah FK. Sehingga di benda 2 kita tinjau di kita tinjau di sigma Y dulu, bahwa sigma FY sama dengan 0. Yang ini adalah N dikurang W. W-nya W2 menunjukkan benda kedua sama dengan 0, sehingga didapat bahwa N sama dengan W sama dengan M2 dikali dengan G. M2-nya adalah 2M tadi, 2 dikali dengan G-nya adalah 10, berarti N-nya adalah 20 Newton. Ya, Newton harusnya ya. Sedangkan FK maksud saya adalah koefisien geseknya yang ini. Kita dapat bahwa koefisien gesek adalah mu K dikali dengan N dengan normal. Mu K-nya itu yang kita cari ya. Mu K-nya itu yang kita cari. Mu K dikali dengan N-nya adalah 20. Sedangkan FK-nya koefisien gaya geseknya belum diketahui juga ya. Ya, koefisien geseknya juga belum diketahui. Seperti ini. Kita tinjau lagi di sumbu X. Yang ini Fx sama dengan M dikali A, karena tadi disampaikan juga kalau dia ada percepatan maka Fx sama dengan M dikali A. Yang di sumbu X itu ada T12 yang sebelah kiri, kemudian ada T23 di sebelah kanan, kemudian ada gaya gesek ke sebelah kiri. Sehingga kita kurangkan bahwa T23 dikurang T21 dikurang FK sama dengan M2 dikali A. Ini. Mengapa seperti itu? Oh iya, maksudnya mengapa minus dikurang gitu ya Pak? Betul, komponen geraknya kenapa seperti itu? Maksudnya yang mengapa maksudnya Pak? Jadi kan kamu tadi ada T23, min Ya. 321, min FK. Nah, Ya. di situ kan mungkin perlu ditambahkan, tapi tadi maaf mungkin kalau udah ya. Karena tadi di sini sinyalnya agak putus-putus. Jadi kenapa T23 itu dikurangkan dengan T21 dan FK? Misalkan kan bisa seperti itu. Karena mungkin menggunakan asumsi bahwa karena bendanya lebih besar yang di 3, maka kemungkinan besar benda di sini udah ada nih. Bendanya geraknya kanan gitu. Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Iya Pak, karena bendanya bergerak sebelah. Kalau tidak, mungkin pakai sumbu bisa juga ya. Ya, itu di situ udah ada keterangan geraknya. Jadi T23 dikurang T21, ini sama maksudnya tadi saya tulis T12 ya. T21 juga boleh, bahwa dikurang FK sama dengan M2 dikali A. Ini T23, T21-nya tadi sudah dapat ya 10,5, kemudian FK-nya tadi adalah 20 mu K. Nih, disubstitusi ya.
FK-nya 20 mu K sama dengan 2 dikali 0,5. Ya. Sehingga T23 sama dengan ini terlalu ini tempat menulis. Jadi T23 sama dengan 2 dikali 0,5 ya. Kemudian ditambah 10,5, kemudian ditambah dengan 20 dikali mu K. 20 dikali mu K. Sama dengan harusnya 2 dikali 0,5 itu 1 ya. Jadi 1 ditambah 10. 1 ditambah 10,5 itu adalah 11,5. 11,5 ditambah 20 mu K. Ini. Itu disebut dengan persamaan kedua ya. Karena belum masih mu K-nya belum dapat, jadi masih dalam bentuk persamaan. Oke, sekarang kita tinjau di benda ketiga. Di benda ketiga, kita analisis lagi di benda ketiga ada apa saja. Di benda ketiga, ini disampaikan di gambar percepatannya arah ke bawah ya. Ini W-nya ada di bawah, dan ada T-nya ke atas. Itu adalah T23 ya. Kemudian ya di fx-nya tidak ada. Jadi di sumbu Y percepatannya ke bawah, maka W3 dikurang dengan T32 atau 23 tadi sama dengan M3 dikali A. W3 itu adalah M dikali G. Untuk masa balok yang ketiga adalah 2 ya. Jadi ini totalnya 2 ini, 2M ini. Nah, 2 dikali dengan G-nya 10, berarti 20. 20 dikurang T23 kita ambil dari persamaan yang kedua tadi adalah 20. Maaf. Nah, 20 dikurang dengan 20 mu K ditambah, oh ini jadi dikurang ya karena ada sebelumnya ada tanda minusnya ya. Karena tadi W3 dikurang, saya tulis saja. Tadi W3 dikurang dengan T32 sama dengan M3 dikali dengan A. Jadi W3 dikurang kurung T23 adalah 20 di mu K ditambah dengan 11,5 ya. Kurung di sini. Di W3 dikurang 20 mu K dikurang juga dengan 11,5. Ini sama dengan M3 dikali dengan A. W3 kita tahu bahwa W3 itu adalah M dikali G. Jadi W3 itu adalah M dikali G. Masanya tadi 2. Jadi 2 dikali dengan 10. Ini 20 dikurang dengan 20 mu K dikurang dengan 11,5 sama dengan M3A. Jadi yang ini. Yang ini. Sehingga dapat 20 M dikurang 20 M mu K dikurang 11,5 sama dengan M dikali A. Sebenarnya M-nya ini dia bikin M ini enggak satuan ya Pak.
Saya pikir tadi dari awal satuan, Pak. Satuan berat atau satuan massa gitu. Iya, satuan massa, Pak, bukan satuan. M-nya itu jadi koefisien aja itu. Koefisien aja ya, Pak. Jadi koefisien M itu di situ. Nanti bisa dihilangkan kan di akhirin nanti ada semua ruas ada M-nya, nanti bisa dibagi dengan M. Iya. Sehingga kita peroleh bahwa 20 M mu K ini dari yang saya checklist terakhir ini, atau saya tuliskan saja, adalah min 20 M mu K itu sama dengan min 20 ya, ditambah dengan 11,5. Min 20 mu K sama dengan 11,5 ditambah dengan 20 ya. Jadi min 20 mu K 11,5 dikurang 11,5 dikurang dengan 20 ya. Itu 11,5 dikurang 20 plus dengan minus 8,5. 8,5. Ini dia dapat 7,5, berarti dikurang 1 M itu kan? Dia 7,5 dikurang 1 M. M3 berapa? 2 M. Mau jadi koefisien ya. Tadi masih, maaf, ini tadi min 20 mu K itu sama dengan 20 ini minus ya, minus 20 tambah 11,5 ditambah dengan 1 itu sama dengan ini menjadi minus 8,5. Jadi mu K-nya adalah mu K sama dengan 8,5 ditambah 1 ya, jadi 7,5. Jadi min 7,5. Berarti mu K-nya sama dengan min 7,5 dibagi dengan min 20. Itu sama dengan min 7,5 dibagi dengan min 20 itu sama dengan jadi positif karena minus 0,375. Mu K tidak ada satuan. Ya. Jadi koefisien kinetiknya adalah 0,375. Begitu Pak untuk soal nomor 5. Mungkin nanti saya bikin ini aja Pak, biar enggak. Ini kan saya tulis kemudian saya hapus gitu, enggak enak ya. Nanti saya bikin Mas, lembaran. coba landscape coba Mas. Handphonemu dibikin landscape gimana hasilnya coba. Aku mau lihat. Berubah enggak Pak? Apa tetap? Coba belum. Ini udah di landscape ya? Udah Pak, kayaknya enggak berubah. Tuh.
Nah, ini lebih kelihatan, Mas. Karena kalau yang tadi itu font-fontnya, tulisannya itu terlalu kecil. Jadi kalau kayak gini nanti lebih enak yang ngeliat presentasinya. Tapi Mas nulisnya gampang nggak kalau kayak gini? Eh, enggak, gampang sih Pak, pakai jari bisa Pak. Sebenarnya Oke, pakai jari ke layar HP langsung Pak. berarti mending kayak gini aja ya. Jadi biar lebih kelihatan. Kalau tadi terlalu kecil tadi. Untuk apa? Font size-nya. Baik Pak. Ya, silahkan dilanjut Mas ke nomor 6. Jadi saya, jadi saya bingung nih, gimana ke samping. Nah, nomor 6 enggak ada. Nomor 6. Oh ini ya. Ntar. Hapus dulu. Nah, nomor 6. Sebenarnya bisa menulis gini Pak di sini Pak. Ada di apa di sini juga bisa. Kalau saya tulis misalnya, kalau gini dia gini bentuknya Pak. 3x. Nanti jadiin gitu Pak. Bisa gitu ya? 2x Nggak apa-apa. gini Yang loh. penting kelihatan aja. Itu lebih rapi sih. Begini lebih rapi ya Pak. Lebih rapi. Daripada tadi kan tumpang tindih sama bagian tulisannya. Iya, lebih terlihat begini juga ya Pak. Mm, mm. Keterbacaannya buat mahasiswa lebih jelas yang ini. Baik Pak. Tadi, tadi saya apa perlu lihat soal jadi nanti pakai di laptop juga kali ya. Ya, yang penting dienakin aja Mas. Yang penting Mas juga enak jelasinnya, yang lihat juga enak. Tapi yang jelas kalau pakai landscape ini soal dan lain-lain lebih kebaca daripada yang tadi. Kayak Baik. gitu. Nah, bisa ditulis. Ya, lanjut nomor 6. 6. Mas Nelson siap-siap. Oke. Baik, tadi di nomor 6 diketahui ya ada bandul seperti pada gambar, di mana panjang tali bandul ini adalah 1 meter. Kemudian katanya bahwa masa tali diabaikan, setelah diabaikan berarti bukan tidak ada. Jadi tapi diabaikan. Kemudian masa bandulnya adalah 500 gram. Itu kalau kita ubah ke ini ke, ke kilo adalah 0,5 kilo ya. Kemudian L-nya katanya ada, pakai L kecil aja ya. oh iya, Karena kan L kecil itu identik dengan length atau panjang. Atau iya, kalau dalam bahasa Indonesia kan L besar kita pakai buat luas biar beda. Untuk mempertegas penggunaan simbol aja. Oke, iya. silahkan lanjut. Kemudian ada disebutkan bahwa eh, ada theta, oops, ada theta atau sudutnya itu adalah 10 derajat. Kemudian diketahui percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kita diminta mencari tahu tegangan tali, kemudian percepatan radial itu adalah A di AR ya istilahnya percepatan radial, kemudian kecepatan benda P. Kita akan analisis terlebih dahulu. Apa saja yang ada di di bandul ya. Jadi di bandul ini ke bawah ada W-nya, kemudian ada T-nya ke arah sini. T-nya T-nya arah T-nya ada di sumbu Y dan di sumbu X ya. Jadi dia tidak lurus pada sumbu Y sebenarnya gitu ya. Jadi kita perlu memproyeksikan dari bandul ini, kita pakai aturan yang tadi juga.
bahwa cos itu adalah sami, samping dibagi dengan miring, atau saya tulis di sini aja. Cos adalah samping dibagi dengan miring. Sampingnya tadi adalah T, maaf. Sampingnya adalah TY ya. Cos sama dengan TY dibagi dengan miringnya adalah T. Saya bikin bahwa cos theta, maaf, TY sama dengan T dikali dengan cos theta. Itu nanti datangnya ini tadi. Yang ini. Yang ini. Nanti ada T cos theta atau yang ini. Ini ada yang disebut Y. Kemudian kita tinjau di berarti yang ini yang disebut X ini berarti yang sin. Tapi di sini kita tidak menggunakan itu, kita tidak butuh, kita cuman tinjau yang disebut Y-nya saja. Maka kita tinjau di simbol Y, sigma FY sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0. Di simbol Y tadi ada T cos theta, kemudian di arah bawahnya ada W sama dengan 0. Maka kemudian T cos theta berarti sama dengan W. T cos theta sama dengan W. Kalau kita ubah ya. Jadi dari sini kita dapati bahwa T sama dengan W per cos theta. Itu sama dengan W itu adalah MG. M dikali G dibagi dengan cos sama dengan MG dibagi dengan cos theta. Tadi MG-nya masanya tadi 0,5 dikali dengan 10 dibagi dengan cos theta, sudutnya tadi 10 derajat ya. Di cos 10 derajat itu 0, kalkulator. Ini kayaknya di kalkulator saya salah. Wah, cos 10 derajat di kalkulator saya salah. Tapi hasilnya adalah 0,5 dikali 10 dibagi dengan cos 10 derajat. Itu sama dengan 5,007 meter. Itu adalah tegangan talinya. Sekarang kita tinjau lagi dari gambar tadi yang di simbol X. Nilai cos 10-mu tadi berapa? Iya Pak, ini kayaknya di kalkulator saya salah Pak. Modenya itu dirubah aja. Berarti kamu pakainya modenya nggak derajat itu, jadi skornya beda. Kalau pakai ini aku ngitung barusan cos 10 itu 0,98. 0,98. Hmm. Tadi belum saya cek Kamu juga.
Kalau pakai 0,98 makanya hasilnya kan udah mendekati itu, mendekati 0,5 5,0 itu. 5 dibagi 0,98 Ya, sangat ya. iya, terus tinggal selisih ininya aja kok, selisih desimalnya aja. Hasilnya kalau 5 dibagi 0,98 itu 5,10. 5 Sama dibagi, lah mas. maksudnya 5,1 ya, 5,10 lah, 102. Iya, tapi kalau itu kan karena aku tadi udah buletin ya jadi 0,98 ya. Tapi kalau Oh, misalkan langsung menggunakan equationnya pakai 5 dibagi cos 10 memang keluarnya langsung 5,007 itu. baik. Oh enggak, aku ngitung 0,77 bukan 0,07. Nanti sambil dikoreksi aja, itu biasanya perubahan di desimal-desimal itu yang akibat pembulatan-pembulatan itu sering terjadi dan biasanya masing-masing mahasiswa membulatkannya beda-beda. Itu Oh iya, nanti iya. waktu ngoreksi aja, yang perkara-perkara kayak gitu lebih dicermati, nggak masalah. Oke lanjut mas. Oke, baik. Kita ke yang di sumbu X, wah kita pakai aturan sin ya. Saya hapus dulu yang ini. Yang ini. Sin tadi adalah demi, depan dibagi dengan miring. Jadi depannya itu adalah teks, oops, teks, tx, saya tulis di sana, sin, sin sama dengan depan dibagi dengan miring. Jadi depannya adalah sin theta sama dengan x x dibagi dengan x dibagi dengan t. Maka tx-nya tx sama dengan t dikali dengan sin theta. Maka sigma fx sama dengan m dikali a. Sebentar ini as jadi. Itu yang disebut x sama hanya tx ya. Disebut x hanya tx t sin theta sama dengan m dikali a. Ini dia mengubahnya AS jadi AR ini gimana ya Pak? Jadi arah. Oke. Itu jadi itu di situ diasumsikan bahwa percepatan sentripetal sama dengan percepatan radial gitu. Jadi kan percepatan yang mengakibatkan suatu benda bergerak melingkar atau enggak percepatan yang arahnya ke pusat sumbu rotasinya dia. Itu percepatan sentripetal. Sama, cuman dia ganti indeks ya. Kamu kalau mau tetap biar nggak pusing ya dari awal AR aja. Tapi memang boleh ya Pak, sentripetalnya disamain dengan radialnya. Coba kamu cari nanti di kamu googling tuh atau enggak itu gaya sentripetal sama radial sama di Baik Pak, beberapa sumber sama. Jadi makanya di situ langsung disama denganin aja gitu. baik Pak. Jadi ini adalah Kalau dari definisi sama sih. pakai pakai air radial aja ya dari awal. Ya, biar kamu nggak bingung konversinya. Toh ujung-ujungnya juga pakai air juga kan. Iya. Jadi dari sini radial sama dengan dibagi dengan m ya.
itu sama dengan sin theta adalah 5,077, oh maaf, 5,007 kali dengan sin 10 bagi dengan n-nya 0,5. Ini sama dengan 1,763. Itu untuk percepatan yang arah radial. Di solusi 0,077. Sekarang kita lanjut. Yang ditanya adalah kecepatan benda ya. Jadi kecepatan benda itu dapat kita ambil dari percepatan radialnya dulu. AR sama dengan P kuadrat dibagi dengan R. Atau P kuadrat sama dengan R dikali dengan AR. Atau P sama dengan akar R dikali dengan AR. Gitu. P sama dengan akar AR dikali dengan R. Jadi AR-nya tadi sudah diketahui. (1,763). R-nya adalah jari-jari. Terus sin 10. Ini gimana Pak? Dia bikin dapat jari-jarinya sin 10 Pak? Coba balik ke gambar bandul Mas. Itu L sin theta itu bisa muncul L sin theta karena dia pakai bentuk segitiga dari panjang tali. Jadi ada hubungan sisi miringnya, kemudian ada panjang talinya dan jari-jarinya. Jadi kan sebenarnya gambarmu itu di mana? Gambar yang itu kan tadi kan di atas kan dijelasin bahwa L-nya itu panjang talinya itu 1 meter. Iya. Ya kan? Nah, itu kan udah membentuk segitiga tuh. Segitiga dengan sisi miring pasti juga panjangnya bakal 1. Ya nggak sih? Karena dia kan juga sepanjang tali. Nah, yang akan dihitung sebenarnya simpangan terhadap, jadi kalau di gambar segitiga itu misalkan ujung yang nempel tembok itu kita kasih titik A, yang jadi tengah itu ada titik pusat lingkaran itu jadi titik B, terus posisi bandul ini C, maka kan yang cara mencari BC atau dari pusat hingga posisi bandul yang bernilai sebagai jari-jari itu kan menggunakan sin Mas, karena hubungan antara tetanya itu kan sama aja kamu pakai LY. Jadi yang diasumsikan jadi X-nya itu yang di garis putus-putus.
Nilai miringnya ada. Nilai miringnya T ya tadi. Nilai miringnya kan L kan itu. Oh, miring. Oh iya. Jadi, Ya L. Terus R itu bukan ini, bukan garis putus-putus, tapi benar-benar ini kan apa sih yang ditanyain ini? Jari-jari kan, jari-jarinya dia, jari-jarinya itu berarti benar-benar dari tengah sampai bandul itu tadi, itu R. jadi lupa saya Wander. Coba aku izin share screen ya. Ya Pak, bentar Pak. Aku tak buka dulu filenya. Aku buka filenya. Mas Nelson mau berangkat jam berapa, Mas? Nggak apa-apa Pak, agak lama soalnya dimundur jadi jam 7. Oke, siap. Udah masuk belum share screen saya? Udah. Oke. Oh, masuk ya. Kenapa begini? Oke. Cancel. Oke, jadi ini gini. Komen. Ini kan jadi ada suatu hubungan ini ya. Ini nanti jadi R-nya atau R besar yang kamu cari. Anggaplah ini ada titik A, B, dan C. Dan ini adalah L. Nah, yang kamu ketahui L, yang ditanyakan R dengan ada hubungan dengan theta, makanya akan muncul L sin theta. Gitu aja sih. Kan hubungan RL ini kalau dengan theta kan pakainya sin ya. Begitu ya Baik Mas Pak. Calvin ya. Cuman Berarti kayak gitu aja. R-nya tadi bukan jari-jari ya Pak, simpangannya berarti ya Pak ya. Ya, jari-jarinya kan muncul dari simpangannya Mas. Hmm. Boleh kamu menyebutkan jari-jari yang muncul dari simpangan, boleh. Karena kan ketika tali ini disimpangkan sejauh R, nah ini nanti membentuk lintasan kan dia. Misalkan dia digesernya ke sini ya nanti muncul lagi R berapa kayak gitu. Seperti itu. Jadi ya memang benar itu jari-jari lingkarannya itu, jari-jari lintasan itu muncul karena simpangan L terhadap theta, terhadap pusat masanya dia, enggak pusat rotasinya dia. Paham ya? Ya Pak, paham. Siap. Oke, aku stop share screen. Udah, berarti bagian Mas Calvin udah. Silahkan lanjut ke Mas Nelson lagi. Terakhir Mas Nelson. Baik Pak.
Baik, untuk yang nomor 3 ini, balok 100 kg diluncurkan dari sebuah bukit. Anggap lereng bukit rata dan memiliki koefisien gesek 0,4, koefisien gesek Koefisien statis gesek statis. Oke. 0,4 dan koefisien gesek kinetik 0,125. Percepatan gravitasi bumi digunakan 10 meter per sekund kuadrat, dan di sini sudah diketahui ya bahwa sin 53 sama dengan 0,8 dan cos 53 derajat sama dengan 0,6. Baik, jadi seperti soal nomor 2 tadi, jika mendapat soal seperti ini harus ditinjau dulu gaya-gaya yang bekerja. Nah, di sini sudah ada gaya-gaya yang bekerja seperti gaya berat, kemudian yang berlawanan dengan gaya berat ada gaya normal, kemudian di sini ada gaya gesek. Sebenarnya jika di soal ini harus diperhatikan ya, lantainya licin atau lantai kasar. Dan di sini tidak disebutkan bahwa lantai licin atau lantai kasar, tetapi di sini diketahui ada koefisien gesek. Berarti kalau ada koefisien gesek, maka kita anggap bahwa lantai ini kasar gitu ya. Kemudian lanjut gaya-gaya yang bekerjanya. Di sini ada gaya berat W yang berorientasi pada sumbu X, maka dia sin. Kemudian gaya berat W yang berorientasi pada pada sumbu Y, maka dia cos. Oke, sekarang balik lagi ke soalnya. Setelah kita tinjau balok dengan gaya-gaya yang ada, kita balik ke soal. Yang ditanya di soal adalah gaya normal. Gaya normal ini kita anggap bahwa kita tinjau pada sumbu Y, dan kita menggunakan hukum Newton 1. Jadi rumusnya adalah N dikurang dengan Fy sama dengan 0. Di mana karena dia Fy, maka kita gunakan rumus sin ya. Jadi sin itu depan miring, depan per miring, jadi sama dengan fx-nya per W. Di sini berarti cos theta sama dengan ini, jadi didapatkan fx-nya sama dengan W dikali dengan cos theta. Nah, kembali lagi ke rumus ini. Jadi balik lagi ke rumus ini. Di sini ya taruhnya. Jadi N dikurang dengan Fy. Ini Fy. Oke. Fy dikurang dengan W cos theta sama dengan 0. Kemudian seperti biasanya W ini adalah gaya berat, jadi perkalian antara massa dengan gravitasi gitu ya. Jadi ini W ini kita ganti dengan massa kali gravitasi. Kemudian untuk cos-nya sudah diketahui di sini bahwa menggunakan cos 53 derajat. Kemudian dimasukkan saja N dikurang dengan massanya adalah 100 kilo, sudah diketahui di sini, dikalikan dengan gravitasinya kita menggunakan 10 meter per sekund kuadrat, sudah diketahui juga, dikali dengan cos 53 derajat. Di sini sudah diketahui bahwa cos 53 derajat kita menggunakan 0,6. Jadi secara matematis dapat ditulis N sama dengan dipindahkan ruas. Jadi 100 dikali 10 dibagi dengan 0,6, berarti nanti N dikurang
600 sama dengan 0. Jadi N-nya didapatkan 600 Newton. Oke, ketemu udah yang A 600 Newton. Kemudian sekarang masuk ke yang B. Yang ditanya di sini adalah gaya gesek antar lereng dan balok. Untuk gaya gesek digunakan gaya gesek ada dua, saat benda diam dan saat benda bergerak. Jadi jika bendanya diam, maka menggunakan koefisiennya koefisien gesek statis. Jadi tinggal dimasukkan saja koefisien gesek statis karena dia berlawanan ya. Koefisien gesek statisnya berlawanan dengan gaya, maka dia min. Jadi min koefisien gesek statis dikalikan dengan gaya normalnya. Gaya normalnya tadi sudah diketahui, sudah kita cari bahwa gaya normalnya 600 Newton. Kemudian dikalikan saja min 0,4 dikalikan dengan 600 akan menghasilkan min 240 Newton. Kemudian untuk gaya geseknya saat baloknya bergerak ini menggunakan gaya gesek kinetik. Jadi min gaya gesek kinetik dikalikan dengan gaya normalnya. Di sini diketahui bahwa gaya gesek kinetiknya 0,125, kemudian dimasukkan, kemudian gaya normalnya tadi sudah diketahui yang kita cari bersama-sama, sudah dimasukkan dan menghasilkan min 75 Newton. Stop dulu. Oke, ya, Pak. Sampai situ, stop dulu. Nah, aku cuma mau berkomentar aja. Jadi kan harus ada alasan nih kenapa kamu menghitung dua-duanya, ada FG statis dan ada FG kinetik. Kenapa seperti itu? Nah, itu mungkin nanti bisa dijelaskan atau ditambahkan bahwa gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang bekerja pada saat benda diam atau membuat benda itu diam gitu. Nah, lalu kayak gini, kalau misalkan gaya gesek gaya geraknya atau gaya yang membuat gerak itu nilainya lebih besar daripada gaya gesek statis, maka benda akan bergerak. Barulah di situ akan perlu dihitung gaya gesek kinetis. Tadi W cos alfanya berapa? Atau W sin FY-nya berapa? Efeknya berapa efek? Ada nilai efek nggak di situ? Nilai efek sepertinya belum dihitung, Mbak, efeknya. Di percepatan menghitungnya. Oke. Jadi kan ada W sin theta di situ, nanti W sin theta-nya sekitar 800 Newton. Nah, karena W sin theta sama dengan 800 Newton atau enggak gaya yang bekerja pada komponen X sehingga membuat benda tersebut bergerak pada sumbu X atau menggelinding atau gelondor itu sebesar 800 Newton dan yang menahan hanya sebesar 240 Newton, maka benda akan bergerak. Kalau misalkan ternyata gaya geraknya itu cuman 150 Newton, berarti dia tidak bergerak karena nilai gaya gesek statisnya lebih besar daripada gaya geraknya dia, kayak gitu. Nah, karena nilai gaya geraknya dia 800 yang artinya dia lebih besar daripada nilai gaya gesek statisnya, barulah dihitung gaya gesek kinetis. Begitu ya. Itu alasan munculnya FG kinetik. Itu kita cuma menambahkan aja ya. Jadi biar mahasiswa bisa membedakan kapan gaya gesek kinetis itu dihitung. Nah, kalau misalkan ternyata kayak tadi Wx-nya itu lebih kecil daripada FG, ya udah berarti gaya geseknya udah stop di situ aja, tidak perlu dicari nilai gaya gesek kinetik karena dia nggak mungkin bergerak. Kan asas konsep vektornya kan jelas, ke kiri lebih besar daripada ke kanan, maka dia akan bergeraknya ke kiri, atau enggak paling enggak dia diam kayak gitu. Oke, lanjut Mas, silahkan. Oke, untuk soal yang terakhir yang ditanyakan adalah percepatan gerak balok. Jika percepatan gerak balok, maka harus ditinjau
ditinjau melalui sumbu X. Jadi seperti tadi fx-nya dicari dengan X-nya karena berorientasi pada sumbu X, maka menggunakan sin. Jika sin berarti demi. Jadi sin theta sama dengan demi, depan miring. Depan per miring sama dengan ini fx dibagi dengan W. Jadi fx-nya sama dengan W dikali dengan sin theta. Sebenarnya kalau kayak gitu kebalik ya, maksudnya kamu sebenarnya dari awal udah tahu tuh bakal pakai sin, baru kamu mengurai fx sama dengan itu. Ya tapi nggak apa-apa sih, itu bisa, Ya, masih kebalik. bisa digunakan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Aturan dijelasin gayanya yang bekerja dulu ya Pak. Nggak apa-apa sih, ini dulu aja. Jadi kita mendeklarasikan dulu kita bakal pakai fx gitu, nggak apa-apa sih, bisa kok. Jadi kayak kita membuat persamaan awalnya itu fx-nya dulu, baru fx-nya itu nanti disubstitusikan ke sigma fx, boleh nggak apa-apa. Oh iya. Kemudian di sini sudah kita cari fx-nya. Kemudian rumusnya adalah gaya yang bekerja. Jadi gaya yang bekerja adalah fx-nya ditambah dengan gaya gesek sama dengan M dikali A. Kita Itu x-nya nggak menggunakan usah dikurung. X-nya nggak usah dikurung. Kalau kamu bikinnya fx itu namanya itu jadi fungsi x, nanti ada nilai x yang harus disubstitusikan. Kalau kayak gitu nanti beda arti ya. Oh iya Pak. Fx ditambah X-nya ditambah dengan koefisien gaya gesek sama dengan M dikali A. Kemudian sudah didapatkan tadi fx-nya bahwa fx-nya sama dengan W sin theta. W sin theta ditambah dengan koefisien gesek kinetiknya sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian seperti biasa W-nya perkalian antara massa dengan gravitasi, kemudian dikalikan dengan sin tetanya tadi sin 53 ditambah dengan koefisien gesek kinetiknya sama dengan massa dikali percepatan. Kemudian massanya 100 kg dikalikan dengan gravitasi. Di sini boleh menggunakan 9,8, boleh juga menggunakan 10. Kemudian sin 53 derajat. Di sini tadi sudah diketahui sin 53 derajatnya sama dengan 0,8. Kita masukkan saja persamaan 0,8. Kemudian di sini sudah kita cari tadi gaya gesek kinetiknya adalah min 75 Newton. Dimasukkan saja min 75 Newton sama dengan massanya 100 kg dikali dengan percepatannya. Percepatannya kita cari ya. Jadi A-nya sama dengan 100 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 0,8 di 0,8 dikurang 75 dibagi dengan 100. Jadi di sini dikalikan saja 100 dikali 10 1000 dikalikan dengan 0,8 80. 1000 dikali 0,8 80 dikurang 75. 800 mas. Oh, 1000 dikalikan dengan 0,8 800, maaf. 800 dikurang 75. Jadi hasilnya adalah 725 dibagi dengan 100 sama dengan ini, karena ini 100 dibagi jadi ini maju 7,25 meter per sekon kuadrat.
Oke. Paling aku cuma nambahin ini sama kayak tadi Mas Calvin. Mengapa sigma FY sama dengan 0 dan mengapa sigma Fx sama dengan M kali A itu perlu dijelasin. Karena kalau benda itu nggak ada benda pada gambar itu kan dia tidak bergerak pada sumbu Y. Jadi tidak akan ada percepatan pada sumbu Y positif. Jadi kita bisa menyampaikan di situ AY-nya itu sama dengan 0. Maka M dikali AY sama dengan M dikali 0. Nah, itu baru muncul sigma Fx sama dengan 0. Nah, itu awalnya dari situ. Jadi sebenarnya sebelum sigma Fy sama dengan 0, itu harusnya ada sigma Fy sama dengan M dikali AY. Terus habis itu sigma Fy sama dengan M dikali 0, sehingga sigma Fy sama dengan 0. Nah, itu baru muncul. Sedangkan pada komponen X, sigma Fx sama dengan MAX, maka itu kan yang mau kita cari adalah AX-nya, karena dia cuma bergerak menggelincir pada sumbu X, gitu aja sih. Itu perlu karena itu merupakan bagian dari penguraian vektor posisinya dia. Jadi komponen geraknya kemana kita uraikan. Itu palingnya. Baik, Pak. Beres ya semua ya. Udah bagus Iya, Pak. banget nih. Lancar hari ini. Oke, baik. Terima kasih atas